wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Rizky Pratama dan teman saya Christina Agustina Maria Rumapea akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian kontrol starter direct online secara bergantian. Oke, kita langsung saja. Di sini kita menggunakan aplikasi EKTS ya untuk membuatnya. Silakan disaksikan. Oke, di sini rangkaiannya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberi nama pada masing-masing komponen. Sekaligus saya juga akan menjelaskan fungsinya. Oke, dari sini ini adalah fasa atau kita bisa bilang tegangan sumbernya untuk rangkaian kontrol, dan di bagian sini adalah netralnya. Untuk pemberian nama cukup klik di bagian titik-titik yang ada di dekat komponen. Untuk bagian ini adalah push button off atau stop button. Jadi kita beri nama S0. Di sini sama juga, di sini adalah stop button untuk kontaktor 1. Jadi namanya adalah S1. Fungsinya ya untuk menghentikan operasi pada motor. Oke, yang ini juga sama, S02. Ini kita kasih nama S03. Kemudian yang bagian ini adalah push button on atau kita bilang start button. Fungsinya untuk memulai mengoperasikan rangkaian kontrol dan menyalakan motor. Jadi untuk di sini kita beri nama S1. Yang ini S2 atau push button 2, di sini S3 atau push button 3. Nah, untuk bagian anak kontak dan penguncinya, di sini kita harus memberi nama dulu pada bagian coil. Jadi di sini adalah kontaktor K1, kita tulis K1, di sini K2, di sini K3-nya. Nah, setelah kita beri nama di sini, baru kita bisa menuliskan nama di bagian kontaktor dan penguncinya. Nah, di sini kita tinggal pilih untuk starter direct online secara bergantian. Susunannya adalah seperti ini. Untuk bagian sini kita pilih K1 atau kontaktor 1, di sini kontaktor 2, dan di sini kontaktor 3 secara berurutan. Nah, untuk di bagian self holding atau penguncinya, untuk di bagian sini kita menggunakan K3. Di sini K1 dan di sini K2. Oke. Sama juga di bagian sininya, atau ini self holding dalam kondisi NO atau terbuka. Sini juga kita pilih secara berurutan K1, di sini K2, di sini K3.
Untuk ini untuk lampu ya, lampu yang untuk lampu indikator untuk menandakan bahwa sistem yang mana yang sedang beroperasi atau motor mana yang sedang beroperasi. Misal motor satu yang beroperasi, maka lampu satu akan menyala. Ini kita kasih nama L1, di sini L2, di sini L3. Oke. Nah, untuk di bagian normally open triple kontaknya juga menyesuaikan yang berurutan. Di sini berarti K1, di sini K2, di sini K3. Oke. Untuk di bagian sini kita bisa namai motor 1, motor 2 atau M2, dan motor 3 atau M3. Nah, setelah selesai kita bisa simulasikan. Oke. Sistem door secara bergantian itu cara kerjanya adalah ketika kita tekan push button 1, maka motor 1 akan menyala dan berputar searah jarum jam. Dalam kondisi ini push button 2 jika push button 2 ditekan, maka tidak akan ada reaksi yang terjadi karena self holding daripada K1 yang ada di sini itu dalam kondisi NO atau terbuka alias tidak terhubung, makanya dia tidak bisa beroperasi, sehingga kita harus mematikan dulu di push button satunya. Nah, baru kita bisa operasikan untuk motor 2. Maka motor 2 akan bergerak. Nah, untuk beberapa kondisi, jika kita menyalakan push button 1 dan kita menekan langsung ke push button 2, itu akan tetap terjadi yang namanya reaksi. Dalam artian motor 3 akan tetap berputar dan motor 1 akan secara otomatis berhenti beroperasi. Karena di sini kita bisa lihat penguncinya atau self holdingnya berada dalam kondisi NC atau tertutup. Nah, kita coba ya, misalnya kita klik di push button 3, nah kan, jadi di sini self holdingnya akan langsung terhubung karena posisinya sudah NC, dan pengunci dari K3-nya akan membuka di bagian sini menjadi NO, sehingga akan mematikan operasi pada motor 1. Oke. Untuk yang ini kita matikan dulu. Nah, untuk bagian pertanyaan di modul 4 itu ditanyakan apabila terjadi motor itu anti clockwise pada motor 2. Jadi untuk teman-teman, saya kasih tahu dulu, anti clockwise itu adalah kondisi di mana motor itu berputar tidak sesuai arah jarum jam. Contohnya di motor 2 ya, kita coba nyalakan. Nah, ini kan motornya berputar searah jarum jam nih. Nah, kondisi anti clockwise itu seperti apa? Jadi kondisi anti clockwise itu bisa terjadi apabila kita terbalik dalam memasang salah satu fasanya antara RST misalnya. Oke, kita matikan dulu simulasinya. Nah, misalnya kita tukar antara fasa R dengan fasa T-nya ya. Jadi kita hapus dulu, kemudian kita coba ditukar. Saya ke atas kan biar sedikit jelas. Nah, ini kan fasanya tertukar nih. Dalam kondisi seperti ini, jika dioperasikan, maka motor 2 akan berfungsi secara anti clockwise atau melawan arah jarum jam. Kita coba ya. Nah, bisa dilihat putarannya melawan arah jarum jam. Jadi untuk mengatasinya tidak perlu menambahkan komponen apapun,
kita hanya perlu memastikan bahwa fasa yang terpasang tidak ada yang terbalik. Oke, ini kita matikan dulu, kita kembalikan. Oke. Untuk pertanyaan di modul 4 yang nomor 3 atau yang C, untuk pertanyaan yang C adalah pada simulasi rangkaian kendali yang dibuat, jika push button 3 ditekan, maka lampu 3 dan motor 3 akan berputar. Nah, kenapa jika push button 1 ditekan itu tidak ada reaksi baik dari lampu 2 mau dari lampu 1 maksud saya ataupun motor 1. Nah, jadi kita coba simulasikan sesuai pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kan tadi jika push button 3 ditekan, maka akan terjadi reaksi pada lampu akan menyala dan motor 3 akan nyala. Tapi kenapa pada saat ini jika push button 1 ditekan itu tidak ada reaksi? Kita coba ya. Nah, tidak ada reaksi ya teman-teman. Alasannya adalah karena di sini penguncinya sudah dalam kondisi NO atau tidak terhubung, makanya tidak ada reaksi. Sebaliknya, kalau kita menekan push button 2 dalam kondisi ini akan terjadi reaksi karena self holdingnya dalam kondisi NC atau terhubung. Kita coba ya. Nah, jadi motor akan menyala. Oke, dalam rangkaian ini saya mau coba skenariokan beberapa masalah yang mungkin terjadi. Salah satu masalah yang mungkin terjadi, jadi misalnya nih, fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Oke, untuk skenario masalah, jadi dalam pemasangan starter doll atau direct online secara bergantian ini, kita harus memastikan bahwa untuk bagian self holding atau penguncinya itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi jangan sampai di bagian ini, di bagian yang terhubung dengan push button itu salah memasang. Jadi harusnya kan kalau di sini kita memasangnya secara yang kita pasang adalah yang NO atau normally open alias terbuka. Sini 3G di sini. Jadi jangan sampai memasangnya itu salah. Misalnya NC atau ya misalnya memasangnya NC itu kan beda fungsi lah. Sama di bagian penguncinya di sini juga jangan sampai terbalik. Nah, untuk misalnya terjadi kesalahan dalam memasang atau ada salah satu yang kita salah masang nih, misalnya di bagian push button 2 kita salah menghubungkan, yang kita hubungkan justru yang NC. Nah, artinya kita memerlukan multimeter untuk mengetahui apakah di bagian kontaktor itu terhubung atau tidak. Kalau terhubung berarti salah tuh, karena itu artinya NC atau tertutup. Kalau di multimeternya tidak ada reaksi, setelah dicoba ukur atau dicek, maka harusnya tidak ada reaksi dari multimeter karena dia kan tidak terhubung. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan boleh komen kalau mungkin ada penjelasan dari kami yang keliru. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya dan Christina pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.
saving time.